นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกัจจังธัมโมโสตโพติya kepada Upasika saudara sedama yang berbahagia, selamat siang, Namo Buddhaya. Kita diberikan baik kesehatan, juga baik keselamatan untuk bisa ketemu dalam suasana baru selesai tahun baru Imlek. Nah, tahun ini Imlek itu sio apa? Kuda apa? Bukan kuda nin ya. Kuda api. Kuda bawa api atau kuda nin atau kuda air. Kalau di sekolah itu sekolah air, betul nggak? Kuda air, ada kan kuda air yang kecil-kecil di air itu, betul kan? Tetapi tahun ini kuda api. Nah, kuda itu selama ini kita lebih pandangan ke kecepatan dan kekuatan. Nah, kuda itu tenaganya, semangatnya. Biasanya kalau orang tanya mesin juga, betul kan? Tenaga berapa kuda itu? Tidak tenaga kuda lah. Berarti tahun ini kita harus sepenuh semangat seperti kuda, tambah tenaga, tambah power, tambah keyakinan, tambah kepercayaan. Nah, karena dulu orang kemana-kemana jalan yang paling susah payah, yang dulu belum pernah punya mobil, belum punya pesawat, belum punya kereta api, sekarang aja lata-lata mereka pakai secepatnya, lata-lata kendalaannya adalah kuda. Nah, berarti salah satu kuda itu nggak bisa dihilang tenaga. Nah, kuda itu benar-benar itu jarang yang bisa lawan tenaganya. Nah, perang dunia ini juga sama, lata-lata dulu juga pakai kuda. Maka kuda itu di mana-mana selalu, setiap negara pasti ada lambang patung kuda, pasti ada. Tentang apa aja. Nah, kalau Chinese kita itu kuda api. Api itu bisa juga simbol dari pokoknya kuda ini tidur nggak sih? Pernah lihat kuda tidur nggak? Jujur. Kuda tidurnya berdiri atau duduk yang tahu? Nah kan? Kuda tidur berdiri gimana? Tuh kan masih bingung kan? Kuda tidurnya dan berdiri hanya tutup mata. Nah itu pokoknya pantang mundur kalau bahasanya. Dia siap untuk berjalan hidup ini. Hidup adalah jalan. Kita dong siap kuda api.
Tetapi kalau kita pakai dhamma lebih 2 kali pas powernya dengan keyakinan dan kepercayaan. Kuda tanaga batin adalah kuda triratana, adalah keyakinan, kepercayaan tentang Sang Triratana juga, seperti tambah keyakinan. Buddha Dhamma kita harus punya pegangan juga. Kalau pegang salah, ya salah sendiri juga. Kenapa? Sekarang kan berapa orang itu mungkin aja, mungkin hari ini Bante kan ada beberapa pertanyaan kan, Bante mau ceramah tentang apa? Ya ada juga yang menarik sekali. Ada yang bilang Bante ceramah tentang ayu wano sukang palang. Yang mana dulu nih? Ayu 1 jam, wana 1 jam, suka 1 jam, phala 1 jam. Atau Bante mau sila samadhi panya, sila 1 jam juga, samadhi 1 jam juga, panya 1 jam juga. Atau Bante mau ceramah tentang Pramawihara, metta 1 jam juga, kaluna 1 jam juga, mudita 1 jam juga, upekha 1 jam juga, rata-rata 11 jam hari ini. Kalau mau total. Kan minta kan banyak begitu, bagaimana? Betul kan? Nah, gini aja. Hal ini Bante mau bahas tentang ucapan yang baik, yang benar. Nah, bisa juga. Nanti kalau waktu sisa saya balusan isi yang tadi mintanya. Apa tadi? Ayu wano sukhang palang, sila samadhi pan, ya, metta kaluna mudita upekha, semuanya utang. Ya nggak bisa di semuanya karena cuma 30-40 menit saja. Bante berpikir ada manfaat juga kalau Bante bahas tentang subhasita. Sub baik, phasita waja. Phasita waja itu bicara dengan baik, membawakan ayu wano sukhang palang. Nah kan? Kala-kala mulut nih bisa juga dapat ayu wano sukhang palang. Yakin deh. Kemudian juga kalau seandainya kalau Bante acak kita hitungnya, wajah kita ini campur sama apa? Mata ada berapa? Mata 2, kiri kanan. Kuping ada berapa? 2, kiri kanan. Hidung ada berapa? Kalau ada bukti gimana kiri kanan ada? Hah? Hitung 1 tuh hitung 2 ya? Hitung 1. Kuping ini 1 atau 2? Kenapa bisa hitung 2? Oh 1 ada lubang kiri kanan kan? Betul nggak? Ini lubang nggak? Ini hitung gimana? Kalau hitung 2 salah nggak sih? Kan kiri dan kanan juga kan dia. Betul nggak? Mata juga kiri dan kanan kan? Kuping juga kiri dan kanan kan? Coba kalau orang dokter tanya, kamu bilang mampatnya yang mana? Kiri dokter kan bisa omong. Kanan dokter kan bisa dicerita. Kuping kamu yang mana yang nggak dengar? Kanan dokter. Kalau hidung, saya punya 1 dokter yang mana jawabnya? Betul kan? Kalau Bante jadi dokter tanya, yang mampatnya yang mana? Jawab. Jangan bilang kiri atau kanan, nggak boleh. Jawab yang mana yang mampat? Dua-dua, kan ada 2. Apa coba? Jawab dokternya apa? Yang mampat, yang nggak bisa nafas itu yang mana? Jawabnya, nggak boleh 2, nggak boleh kiri kanan. Jawabnya apa?
Jawab gimana? Pokoknya udahlah, hidung aja lah. Bisa obatin nggak? Tidak. Boleh nggak izinkan Bante hitung 2 aja lah. Supaya tidak merasa itu salah paham. Betul kan? Kuping, mata, hidung, hidung 3. Ini hari Minggu tuh hari apa ini? Hidung 2, mulut tuh. Namanya tahu nggak? Nana Citang. Nana Citang itu suka-suka pikirin aja dah. Mau pikirin 1, jawabnya 1. Pikirin 2, jawab 2. Nah kan? Kalau dalam hati juga, hati ada berapa? Hati ada berapa? 2. Kalau menurut saya. Tadi saya bilangnya hitung 2. Betul tadi dalam hati Bante pikir kita akan jawab hidungnya 2, malah dapat jawabnya 1. Maka tanya hati Bante ada berapa? Kita jawabnya 1, padahal hati Bantenya ada 2. Nah, betul kan? Kan beda. 2 itu apa? Hati Bante itu selalu muncul itu bahagia dan menderita. Itu maksudnya. Salah nggak jawab begitu? Saya enak banget hari ini, hati saya enak. Dan hati saya hari ini tidak enak, kan ada 2 begitu. Mata juga lihat baik dan lihat tidak. Nah itu juga bahasa 2 tidak. Kuping juga dengar suara yang baik, suara yang tidak. Nah kan ada 2 juga. Bukan hitung ini loh, hitung baik buruk di kuping, baik buruk di mata, baik buruk di hidung, baik buruk di mulut, baik buruk di badan, baik buruk di hati. Itu namanya 2-2-2-2-2-nya. Oleh karena itu kalau kita mau maju dengan ucapan bagaimana? Ini lesep ucapannya. 1 namanya supasita. Su itu baik, pasi itu ucapan. Berarti ucapan yang baik. Nah, mungkin kita belum merenungkan ucapan yang baik seperti apa. Contoh dari ucapan sabda Sang Buddha. Sabda Sang Buddha, yang mana yang Sang Buddha akan ucapan, akan tidak ucapan. Ada 5 merenungkan dengan benar sebelum ucapan, sebelum bicara. Betul kan? 1 adalah waktunya. Waktunya. Betul kan? Kita mau ketemu sesuatu atau seseorang atau banyak orang, kita berpikir tentang waktu dulu ya. Waktu itu jam begitu, suasana begitu, cuaca begitu, dipantas ucapan. Pantas nggak dengan omongan han-han itu? Kita merenungkan. Itu bahaya kalau kita tidak lihat, tidak disesuaikan waktunya. Misalnya, kalau kita ketemu orang sakit, seperti Bante suka didoakan orang sakit. Betul kan? Terus Bante sampai ke sana sudah ICU. Betul kan? Walaupun hati Bante ini siap-siap dalam hati. Waduh, kayak nggak bisa lama begini ya. Parah banget. Dalam hati Bante, walaupun Bante merenungkan, oh kasihan juga ya. Terus coba waktu itu suasananya diundang Bante supaya saudaranya, mamanya lah, papanya, tante, paman, adik kakak itu supaya lekas sembuh. Walaupun suasana begitu, mereka minta Bante didoakan, memberikan nasihat sehingga lekas sembuh. Coba kalau jam begitu orang undang untuk memberikan semangat, untuk memberikan yang terbaik, mereka itu orang tercinta itu akan pergi, akan terpisah itu. Coba kalau Bante tidak
sesuai dengan waktu, dengan tempat yang sesuai. Coba kalau ibu-ibu semua berkumpul, papa kamu nggak lama lagi 5 menit paling lama. Omong begitu gimana? Betul kan? Betul tidak? Penting tidak? Cang begitu, pantas nggak omong begitu? Orang sedang sedih-sedih, aduh Bante silakan Bante, Bante tolong, papa saya gimana? Bante kamu saya langsung, paling lama 5 menit. Siap-siaplah. Sudah ada ambulan belum ya? Siap-siap jemput ya? Betul kan? Pantas dibicarakan nggak begitu-begitu? Tidak. Maka penting tidak? Harus pilih dulu, walaupun dalam hatinya seperti aduh sesuai dengan karma masing-masing. Tapi mulut jangan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebenaran. Kebenaran apa? Orang lingkungan suasana saudara itu belum siap diterima kalau ini akan terpisah. Betul kan? Nah, gimana cara bicara dengan sesuainya? Nah, batas kotakkan bicaranya. Nah, seperti undang Bante pergi waktu itu di kampung adalah calama. Nah, terus para semua sedang minum, para semua sedang suasana lebih banyak maboknya daripada sadanya, betul kan? Kira-kira Bante calama sesuai dengan Pancasila yang kelima enggak? Bante calama ayat nomor 5 itu. Suramerya maca pamadatana weramani sikha padang samadhiyami. Ayo papa ibu bertekad aku meratili menghindari minuman keras menyebabkan kehilangan kesadaran. Ada yang sesuai enggak? Betul kan? Cari musuh atau cari apa waktu itu? Mereka udah mabok suruh cakasila kelima. Betul kan? Kira-kira, waduh Bante pada semua udah mabuk. Kalau nggak mabuk mana bisa coket-coket. Betul kan? Banyak nggak pihak kebenaran? Tidak. Betul kan? Lebih baik pilih omong yang lain. Betul nggak? Jangan bicara tentang Sulamelaya, udah terlambat. Omong begitu juga Bante pulang-pulang wihara pulang. Di sini sedang enjoy, sedang happy-happy, coket-coket. Bante bilang nggak boleh minum. Gimana? Ini upacara minum. Di pihak keduniawian. Maka waktu itu jangan bicara hal-hal yang perlawanan. Jangan bicara hal-hal yang gampang tersinggung. Jangan bicara hal-hal gampang emosi. Kita kan jaga keselamatan juga dong, betul nggak? Kalau pakai omong panatipata mendingan. Kalau Sulamelaya, apa sih omong? Nah, ini kan acara aku, bukan acara agama. Ini acara pernikahan, acara berkumpulkan saudara lama, teman lama kan di sini kan. Bukan mihala, menjadi bercekcokan. Lebih baik kita jaga nomor 1, waktu dengan tepat itu mau dibicarakan menunya apa. Betul kan? Menunya apa? Coba kalau pakai omong sama Amerika sama Israel bahwa itu panatipata welamani sikha padang samadhiyami. Bapak Presiden mohon itu kan merhati dirilah, menghindari membunuh, menghindari melukai makhluk orang lain, apalagi manusia sama manusia. Waduh, berhasil nggak? Tidak, begitu loh. Makanya itu kadang-kadang kita tahu yang suka itu damai, yang benar itu damai, yang nggak benar itu emosi dengan bunuh-membunuh. Cuma orang suka sama suka, betul tidak? Nah, maka Sang Buddha renungkan dulu. Jiwa kita ini penting. Kalau bahasa asli itu mulut ini penting sekali sehari-hari, betul nggak? Penting banget. Tapi kadang-kadang kalau Bante mau tanya perempuan, yang pintar omong sama ganteng pilih mana? Pihak perempuan. Cowok ganteng ada cowok pintar omong, lebih pilih mana? Mulut-mulut manis-manis sedikit gitu. Nah, pilih mana? Pihak perempuan. Jadi calon suami kayak pacar kayak pilih mana? Yang ganteng, yang omongnya nggak masuk akar. Nah, atau yang jelek sedikit tapi puji mulu.
Tidak cantik bilang cantik, tidak wangi bilang wangian, nah, pendek bilang tinggi gitu. Pilih mana perempuan? Yang selama yang dapat suami sekarang yang mana yang lata-lata dapat? Menang mana? Menang mana? Menang ganteng atau menang yang pintar omong? Betul kan? Lata-lata dapat, tahu nggak? Dapat perempuan yang cantik, lata-latanya pintar omong. Yakin deh. Ganteng kalah. Ganteng doang omongnya. Gitu loh. Walaupun dia nggak ganteng, tapi aduh bener-bener. Setiap hari dia panggil saya, nah yang. Gitu kan. Yang mana maksudnya, yang mana. Kita salah paham doang kan. Mungkin pikiran sayang kali lah. Ada bertanya, yang itu yang mana? Yang mana yang saya pilih, belum tentu kamu. Itu loh. Makanya kita dengar selengkap-lengkapnya. Kalau pintar omong, boleh juga kali ini Bante mewakili. Cowok boleh, cewek boleh. Kalau belum punya pacar, ikut dengan ceramah Bante. Kalau ada pulpen ditulis. Kalau mau dapat perempuan cantik, mau dapat perempuan yang cerdas atau pinter, ikut resep ucapan begini. Sekaya apapun juga jatuh cinta. Semiskin pun juga jatuh cinta. Semanapun pasti dapat hati. Betul kan? Tidak usah make up deh, pintar omong aja lah. Betul kan? Omong sama binatang-binatang juga sayang. Omong sama pohon juga berbuah. Betul. Ini apa namanya? Nyong-nyong loh ini. Jangan hina loh. Betul nggak? Dapat hati orang pakai mulut, betul tidak? Betul nggak? Promosi salah macam itu pintar omong, MC-nya mahal loh. Yang dodok dengar itu murah. Yang MC itu pintar omong ya aduh, rezekinya melimpah, betul nggak? Puisi menjadi MC, menjadi pidato yang bagus-bagus seperti Bante kan kenal sama Metode TV itu. Beliau cerita, aduh suara saya itu memang orang suka katanya. Maka kalau liver presiden, menteri, biasa saya yang tanggung jawab. Kenapa? Suara saya udah terkenal di media Metode TV. Gitu kan? Suara tidak? Kalau sudah masuk ke kuping presiden, langsung naik daun. Betul nggak? Terkenal loh suaranya. Di aktu lagi yang berisi suaranya penting. Maka nomor 1, pilih-pilih omong tentang acara apa itulah. Supaya tidak merasa upacara itu merasa kekurangan. Suara itu penting. Betul kan? Yang kedua itu adalah gimana cara omong, cari yang benar dulu omong. Jangan cuma bikin orang suka lalu omong, tetapi kehilangan kebenaran. Beda loh. Apa yang kita suka belum tentu benar. Apa yang benar belum tentu kita suka. Betul kan? Yang Bante selalu bilang, pacaran itu betul kan? Kalau nggak bohong ya nggak terima. Katanya sih. Kalau saya nggak bohong, bagaimana? Betul kan? Bagaimana? Kenapa? Kalau omong benar, anggap bohong. Kalau bohong malah anggap benar. Inilah keduniawian. Apa yang kita suka belum tentu benar. Apa yang benar belum tentu kita suka. Berarti nomor 2 itu adalah boleh nggak pilih omong yang benar dulu deh. Setidak-tidaknya masih ada buktinya. Kalau kita omong-omong doang nggak ada bukti juga ada risikonya. Kenapa? Tidak ada bukti, dia bohong. Nah, kadang-kadang kita pakai mulut yang berisi. Nah, seperti di cerita anak nakal. Anak nakal itu dia suka bohong orang. Sewaktu dengan dia itu punya kambing banyak. Ada iseng apa tuh nggak? Dia pergilah ke kampung anak nakal itu. Dia teriak sama orang yang dia lihat, tolong aku. Kenapa? Katanya, ya itu kan ada macan mau makan kambing saya gitu.
teriak tolong, ada yang bawa pisau, ada bawa cangkul, ada bawa kayu, bawa apa, bantu gotong royong ke tempat yang ada kambing. Ternyata sampai di situ diketawa, maaf iseng. Nah, iseng doang katanya. Kamu bohong ya? Maaf pertama kali doang, tuh kan? Nah, akhirnya, wah kecewa orang. Kalau mulut dia. Yang kedua, iseng lagi sama teman-teman di sekolah. Masuk sekolah, diteriak-teriak tolong macan mau makan kambing dia. Dia omong sama ibu guru, papa guru, sama teman-teman tolong. Satu sekolah jadi libur sejenak. Keluar sekolah mau bantu dia bawa kayu, bawa pisau, udah bawa batu, bawa apa yang bisa dibawakan untuk diusir. Untuk menolongnya. Sampai di situ ketawa lain. Maaf saya iseng. Mulut juga dibohong orang, baik di kampung, baik di sekolah. Ada juga sih. Ternyata hal-halnya benar. Macan datang asli ini. Macan asli. Makan kambing dia kaget, dia panik, dia teriak-teriak tolong ke kampung. Semua iseng. Nah, pergi ke sekolah lagi, teman sekolah, udah, jangan, sudah tidak mungkin lagi saya percaya kamu bohong lagi ya, tidak benar asli, ini benar tolong, ini terakhir, tidak, udah 2 kali kok, nggak ada yang ketiga kali, belesin sendiri aja, tukang bohong, ternyata benar, kambing dia habis semua, ada juga begitu, betul kan? Ada juga begitu, oleh karena itu. Bisa nggak ucapan kita ini kalau benar itu ada buahnya yang indah. Selama ini kita suka apa tuh nggak? Suka kebenaran, tetapi mulutnya suka bohong, bingung juga. Hati maunya jujur, tapi mulutnya mau yang suka omong, yang nggak benar. Nah, maka kalau bisa sih usahakan jangan kebiasaan. Omong yang benar, yang sungguh-sungguh dulu. Betul kan? Kalau mau contoh tambah sedikit-sedikit mungkin untuk jangan melugikan orang lain. Nah, berarti yang kedua adalah kebenaran. Omong tentang benar kalau bahasa sila kedua. Sila keempat. Musawadah. Omong yang benar supaya tidak melugikan. Supaya orang itu bisa dipegang. Betul kan? Ada juga karena suka omong sembarangan, suka omong bohong orang, minum bersama, makan bersama, dia omong panjang lebar sampai bubar. Setelah teman yang suka bohong pulang, tanya-tanya, kalian percaya enggak? Tidak. Kalian enggak juga. Semuanya tidak anggap benar. Nah, itu lukinya. Capek doang kan? Buang waktu sah. Nah, sayang kan kalau benar kita mau sungguh-sungguh hidupannya, omong apapun orang tidak percaya, sakit hati tidak? Nah, akhirnya harga diri kita dengan ucapan yang benar jadi jatuh ke tidak percaya orang. Kalau ada duka datang, kita minta tolong orang. Orang akan ketemu awal-awalnya bohong, ketemu bohong nanti. Kan rugi juga kan? Nah, maka kalau jam begitu, suasana begitu, apa yang boleh bohong, apa yang boleh bicara, apa yang nggak boleh bicara, pilih dulu. Yang kedua, bicara yang benar supaya suasana itu menjadi ada buktinya, gitu loh. Yang ketiga, omong yang sopan, jangan yang kalak-kalak, betul nggak? Jangan kalak-kalak, omong yang sopan santun, omong yang orang itu mendengar itu merasa itu enak dengar, bahasa itu enak dengar. Apalagi nyaman sekarang itu banyak libur gara-gara mulut sama mulut, betul nggak? Omong yang nggak sesuai dengan bicarakan atau disebutkan kurang sopan, betul kan? Sakit hati tidak kalau omong jelek-jelekan orang? Sakit di hati atau sakit di mana? Rata-rata sakit di mana? Sakit di hati, betul kan? Coba kalau orang
tidak kebiasa dengan suara yang kasar, suara yang colok, suara yang menyakitin kita itu benar-benar itu sakit di hati loh. Sakit di hati. Lata-lata simpan data. Bisa juga semua hidup loh. Beda sama binatang. Binatang nih kalau kita nih pukul dia itu enggak. Dia sakit. Cuma kalau panggil lagi 1 menit sudah sabar. Sudah baikan. Kalau asa omong lalu tidak bertanggung jawab atau menyakitin di hati orang itu, apalagi kata-kata yang enggak sopan. Betul enggak? Nah, kata yang sopan. Yang Bante pernah kan bilang seperti susun kata-kata yang waktu Bante ketemu seperti kepolisian atau ke TNI. Kalau bicara apa tuh enggak? Mereka angkat telepon, halo komandan, siap, mohon izin. Gitu loh, kata-kata kayak enak dengar, betul kan? Kalau mau bicara boleh juga kalau omong sama orang emosi, betul nggak? Kalau sudah tahu dia suka marah itu kan, boleh juga pakai kata-kata yang lebih sopan daripada kata kasarnya. Misalkan, halo sayang mohon izin. Oh boleh juga, betul kan? Oh, apapun daripada lawan mulut, terima dulu. Terima, neg-negan keluar dulu emosi, udah tulun-tulun dulu, balusan kita dibahas, bicarakan dengan sesungguhnya. Nanti jangan bicara dengan kebencian, keemosiannya. Beda loh. Beda antara omong dengan musuh, mulut sama mulut, beda sama nasihat mulut. Tidak campur emosi pribadi. Kan hasilnya beda loh. Seperti boxing sama boxing, tahu nggak? Jangan bilang, oh dia pukul banyak, dia harus menang dong. Bukan, pukul semuanya tidak dihitung. Yang hitung pukul yang mana, yang hitung pukul yang mana, yang kosong. Betul kan? Kasih waktu pukul yang benar cuma 3 menit. Betul kan? Karena orang itu pukul dikit-dikit dong kok menang. Bukan, ada aturannya. Kalau emosi pukul doang, tidak dinilai bagaimana. Tetap kalah. Campur sama emosi, lebih kalah, lebih cepat. Kalau orang emosi apapun, milih boxing boleh nggak? Merhati diri, merhati pukul, merhati aturannya. Betul kan? Kalau marah tambah jadi, oke, KO. Yang mana sih? KO atau oke sih? KO ya? Jatuh itu apa sih? Knock out. Knock out itu apa? KO, KO. Oke, OK. Ini KO. Oh. Jadinya kalau kita pakai emosi campur sama pukul itu kira-kira menang atau kalah. Pakai emosi doang. Lalu bercadi di aku punya tenaga, aku pukul pati dijatuh, belum tentu, lebih baik otak. Otak itu ada aturannya kan. Pukul yang mana diri sendiri juga nggak sakit, pukul dia juga dapat menang. Bukan asal pukul-pukul emosi lagi. Kalau siapa campur sama emosi itu lata-lata tidak terkenal. Kenapa? Sikat emosi bukan uduk boxing ternyata. Yang otak, yang sabar, yang diri sendiri juga jangan banyak lukanya. Dan juga pukul orang juga kalau ada aturannya. Itu namanya apa? Seperti kita. Omong juga sama. Omong sopan santun itu beda. Siapa juga mau telepon, siapa juga mau bicarakan, siapa juga mau diajakkan. Kemanapun omong itu enak, jaga perasaan orang. Itu penting tidak? Yang Bante bilang, coba kalau kita omong dikit-dikit, Bante Kamsai bilang, mohon izin Bapak Ibu di belakang jangan berisik ya, Bante mau bicara, mau memberikan nasihat dhamma. Enak nggak? Coba kalau Bapak Ibu duduk di belakang, Bante Kamsai bilang, Bapak Ibu di belakang jangan belengsek. Nah, kan beda lagi artinya. Betul kan? Omong sebelah kanan, jangan berisik, mohon izin Bante mau jalama, tolong diam sebentar. Kan mau jangan berisik. Lihat kanan, di kanan jangan belengsek. Beda tidak? Beda tidak? Sebelah ini senyum balik, ini Bante marah ya gitu loh. Betul nggak? Bukan beda di kuping, beda di mulut, mau dibelengsek atau mau dipakai berisik.
Mau diomong yang sopan atau tidak sopan. Kontrol dari mana? Kontrol dari hati, jangan selalu omong yang kasar. Betul tidak? Nah, berarti bukan salah dengar. Cuma orang yang omong itu pikir-pikir dulu sebelum omong. Jangan omong dulu, waduh salah omong, waduh salah mulut, waduh salah aku. Jangan panik karena sebelum omong sudah jadi bos. Kalau sudah omong jadi anak buah lo, kekuatan beda tenaga, betul nggak? Kalau omong salah orang sudah benci, orang emosi itu namanya omong tidak baik dan kurang sopan, betul kan? Yang pasti salah suka dengar kita omong itu agak campur dengan omong agak kasar. Boleh nggak merhatikan dikit, pilih dulu omong yang sopan. Yang pasti bilang itu ya siap, ya baiklah, atau ya mohon izin, kan? Awalnya baik, tutup dengan baik, supaya menu bicara itu bisa dilanjutkan lagi besok. Jangan putus hubungan karena emosinya. Itu kita suka buang rezeki dengan secara begitu, salah paham, betul kan? Salah paham kala-kala mulut itu luar biasa di Indonesia kita itu. Lebih baik paham supaya nggak salah daripada salah baru paham, nggak tahu kapan pahamnya. Salah lagi. Maka itu Sang Buddha merenungkan waktu, merenungkan dulu mau bicara tentang begini waktu dengan tepat boleh nggak sih? Yang kedua juga omong yang benar, jangan bohong deh saat ini nggak manfaatnya. Yang ketiga adalah omong yang sopan santun. Omong yang orang dengar itu tahan-tahanlah yang melukikan orang lain dengan omong yang nggak baik. Nah, Bhante juga awal Bhante ada manfaat juga. Kenapa? Bhante nyalang dengan kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan. Kenapa? Karena bahasa Indonesia Bhante hafal bicara bahasa Indonesia Bhante pilih-pilih dulu dari awal. Nah, yang tidak Bhante banyak orang omong kasar pun saya nggak paham. Kayak jadi Bhante nggak marah. Kenapa? Bhante nggak paham. Nggak tahu dia marah apa, dia omong apa. Ada juga Bhante cari kamus belum ketemu juga, belum paham mau marah sudah berapa tahun-tahun. Bukan Bhante tahan mah. Bhante kok nggak marah omong-omong begitu. Bukan, Bhante belum ketemu kamusnya. Nggak tahu artinya apa dia omongnya. Itu omong tidak baik ya. Tidak baik Bhante. Tapi udah lewat berapa tahun-tahun. Udahlah biarin aja, udah lewat. Mendingan juga sih, kadang-kadang tidak tahu lebih baik juga daripada tahu semua. Betul kan? Nah, yang ketiga adalah omong yang sopan santun. Omong sopan itu banyak perempuan suka loh. Betul nggak? Perempuan suka nggak kalau lagi omong sopan, menghargai kita, betul nggak? Banyak loh rezeki dari sopan santun. Nah, yang keempat adalah omong yang bermanfaat. Omong yang manfaat, omong apa? Kita merenungkan itu, kita omong dia itu dapat manfaat nggak dari ucapan mulut kita ini? Kalau kita omong, kita ada manfaat, orang dengar tidak bermanfaat, lebih baik diam. Jangan bicara. Karena bicara itu dia bilang, enggak, saya nggak mau pergi. Kenapa? Omong sama dia nggak ada gunanya. Betul tidak? Nah, akhirnya putus, kehilangan sahabat, teman, saudara atau siapapun. Kadang-kadang tahu seperti kita kontrol orang sekian banyak, betul kan? Bhante usaha banget. Kenapa tahu nggak? Seperti Bhante minta tolong, Papa, tolong ya bilang sama ibu itu, Bhante jangan saya nggak cocok sama dia. Bhante cari orang yang tepat loh, betul kan? Kenapa kalau musuh, acak omong sama musuh nggak ada hasilnya, betul kan? Tahu nggak? Benar, Bhante pernah suluh umat. Saya nggak tahu mereka musuh di luar demi hasang, pikirlah demi hala dia kok baik-baik. Ternyata dia cakap email doang. Ternyata di luar itu dia musuh. Saya juga nggak tahu. Ternyata sudah di telepon nggak ada jawaban berapa hari. Kok nggak ada jawaban? Gitu kan? Terus tiba-tiba satu umat lagi. Bhante nggak tahu. Dua itu berantem. Nah kan Bhante suruh ini omong nggak bakal dijawab. Kalau Bhante mau benar, saya ngomong. Oh begitu ya. Kalau gitu kamu telepon deh. Nah kan, akhirnya ini telepon. Ternyata teman telepon. Nggak sampai 5 menit langsung ada jawaban. Ya. Yeah.
Mau jawaban ya atau tidak aja 3 kali sama musuh nggak ada jawab-jawab. Penting tidak mulutnya, dia bilang nggak. Sebagaimanapun saya nggak mau terima kata-kata apapun dari dia. Saya nggak suka sama dia. Omong sebagaimanapun juga, aduh, seperti orang jatuh cinta, betul kan? Tai jadi coklat, coklat jadi tai. Makanya kita merenungkan dulu yang mana yang mau dimanfaatkan. Itu penting tidak? Penting. Orang Thailand di Indonesia tahu nggak? Suami orang Inggris, betul kan? Istri orang Thailand, anaknya tengah-tengah. Betul. Setiap kali kalau mau dimarah suami, tunggu anak pulang di sekolah. Kamu tunggu di sini. Kenapa? Aku marah kamu juga percuma. Aku pakai bahasa Thailand, kamu pakai bahasa Inggris. Tunggu anak tahu bahasa Thailand, anak tahu bahasa Inggris. Gitu. Balusan bisa marah loh. Kadang-kadang penting tidak. Akhirnya tahu nggak? Papanya pintar. Diajalin anak. Papa omong begini, kamu omong yang lain gitu. Ternyata terbalik. Papa omong tidak baik. Betul kan? Anak bilang sama ibu, papa terpuji ibu. Akhirnya baik lagi. Itu penting tidak? Mulut dan mulut. Betul nggak? Itu nyambung jembatan. Musuh menjadi baik jadinya. Mulut ini loh, meminta maaf berat banget. Mau marah orang cepat sekali. Tidak akan terlambat kalau marah. Kalau suruh minta maaf nanti ajalah. Nanti sebelum mau kok. Kalau marah nggak ada nanti. Ada nggak mau marah? Nanti aja deh. Nah, hari libur. Hari ulang tahun saya akan marah dia. Tuh kan tunggulah 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Boleh nggak sih kalau minta maaf lebih cepat daripada emosinya. Terbalik kata. Maka kalau kita mau bicara sama siapapun, kalau ada manfaatnya, betul kan? Kalau omong tidak masuk ke kuping itu benar-benar hidup sulit. Mau minta tolong orang juga, orang nggak mau bantu karena kala-kala mulut lata-lata. Omong sama orang yang tidak manfaat, cari manfaat nggak ketemu. Ya. Pantai juga banyak dengar, banyak sekali suasana yang kalau ada ini disitulah minta ampun, cari kala-kala. Maksud orang suka cari yang negatif, ada tidak? Para semua positif. Kalau ada dia pasti ada negatifnya. Kalau nggak ada dia positif semuanya. Kalau ada dia pasti ada negatif muncul dengan. Saya nggak setuju, nggak begitu juga. Cari kala-kalanya. Kita suka sih? Suka tidak? Kalau orang teman kita, saudara kita, siapa manusia itu kalau dekat cari kala-kala. Yang benar jadi nggak benar semuanya, jadi kacau balau. Betul kan? Nah, maka jadi dia sendiri yang benar, yang lain salah semua. Yang lain nggak dapat manfaat sama sekali. Makanya pada bersyukur juga, pada sering diminta menjadi orang tengah. Antara orang libut, minta pantai jadi orang tengah. Pantai pakai lesep apa? Lesep ajaran Buddha. 1, kalau orang sedang libut, begini saya bicara, tambah libut, jangan suasana begini. Kedua, ya omong yang benar, yang mana benar kita berbaiki yang benar, supaya yang tidak benar itu sabar sedikit. Ketiga, gimana bicara dengan sopan santun, omong yang bicara baik, jangan mancing emosi. Yang keempat, gimana saya omong supaya dua-dua itu bermanfaat. Dua-dua itu bukan satu sisi menang, satu sisi kalah, sakit enggak. Dua-dua itu ada manfaat. Nah, pada renungan dhamma juga loh. Balusan belesin masalah-masalah orang yang minta tolong, pantai jadi orang tengah. Nah, yang keempat itu penting loh. Omong yang diri sendiri juga ada manfaat, orang dengar juga ada manfaatnya. Betul kan? Maksud saya seperti pantai bilang, pantai nggak minta hak apa-apa kok. Ya udah kalau Pantai nggak minta hak apa-apa, cuma Pantai minta menghargai, gitu bahasanya. Beda gak? Minta menghargai. Udah nggak usah tahu Pantai, nggak usah kasih tahu Pantai. Soalnya nggak usah kasih tahu Pantai, cuma minta menghargai aja. Ya kan bahasanya kan lebih sopan nggak? Lebih sopan kan? Minta menghargai aja. Maksud bukan saya bikin kamu ketakutan. Tadi namanya kerjasama, jangan kelewatan lah, setidaknya sopan santun dapat, benar juga dapat. Maka Pantai pakai resep Sang Buddha. Sang Buddha itu
ada resep bicara dengan berhasil dan sukses. Kalau kita mau ada urusan apa, kalau tulis yang kelima. Nah, yang kelima itu bicara yang mana? Yang kelima bicara yang sepenuh meta. Sepenuh meta itu sepenuh cinta kasih sayang. Seperti apa? Meta itu adalah memberikan kata-kata yang orang itu timbulkan kebahagiaan, timbulkan ketenangan, tambah kebijak. Nah ini pakai meta bicara. Nah jangan bicara asa-asa, saya suka bicara, saya omong suka-suka saya, ternyata tidak dapat meta. Meta itu bukan menang aku untukmu, cuma mau memberikan bahagiaan kepada orang lain dari ucapan kita yang baik dan bermanfaat sepenuh meta. Maka Sang Buddha selalu kalau sabda Sang Buddha, coba baca kata-kata Sang Buddha ada meta selalu. Bukan suka, pakai meta. Meta itu murni. Seperti kita menolong orang dari hatinya beda, tidak. Dengan menolong orang yang ada maksud lain. Kalau menolong supaya dapat sesuatu namanya bukan meta. Menolong oleh lopa sendiri, keinginan sendiri. Ada juga menolong kebencian. Ada juga menolong ini supaya jatuh ini, bisa juga terbaliknya menolong tetapi dukung kebencian. Nah, kayak ketiga bisa juga untuk apa? Untuk kebodohan. Itu nggak ada meta. Lopa dosa moha itu kita omong begitu nggak campur sama meta, hasilnya kurang. Seperti Bhante memberikan dhamma begini kan, Bhante membawakan manfaat, membawakan bahagia untuk kita. Oleh-oleh adalah manfaatnya, oleh-oleh itu omong yang sopannya, omong gimana supaya tidak tersinggungnya, omong gimana supaya bisa diterima dan bisa untuk praktekkan kehidupan sehari-hari. Berarti total Sang Buddha sebelum bicara sama siapa merenungkan libahan tersebut. Boleh ingat kembali enggak? Satu sebelum bicara merenungkan tentang satu adalah apalah? Satu adalah waktu. Betul kan? Seperti umat omong sama Bhante. Pada ke rumah sudah jam 3 sore. Ke rumah. Umat mungkin belum pernah ke wihara, tapi umat belum pernah ke wihara. Akhirnya jam sore langsung bawalah kue, ayo Bhante makan, ayo Bhante makan. Hah? Saya bingung, ini jam 3 sore. Kadang-kadangnya umat mau berdana, tetapi ya Bhante nggak bisa makan karena sudah jam 3 sore. Betul kan? Walaupun mau dana, tetapi yang benar Bhante nggak bisa makan. Walaupun umatnya suka, saat itu dia nggak tahu bahwa Bhante makan tidak boleh lebih dari jam 12. Betul kan? Dia suka, telawan sama benar. Saya juga mau jaga aturan Bhante nggak boleh makan. Dia bilang, kok Bhante nggak makan? Kok Bhante nggak makan? Bukan nggak mau makan, mau. Cuma tidak boleh makan. Bukan nggak mau. Beda sedikit dong, mau. Tapi nggak bisa makan. Dengan bukan cari musuh, dengan mau banget. Cuma ya gimana caranya supaya tidak musuh. Seperti Bhante pergi sama berneka agama. Bhante sendiri, yang lain agama yang lain. Duduk satu meja, umat juga datang namanya di restoran juga. Nggak mungkin kan, Bapak duduk satu meja. Bapak tolong nah angkat seragam Bhante. Dia bingung. Kena diangkat, mau kini nggak bisa loh. Bagaimana caranya? Kalau suruh angkat itu, waduh, ini kan bukan upacara agama, upacara kemanusiaan, betul nggak? Jadi mereka itu adat itu ada makan bersama, betul nggak? Intinya mereka undang Bhante. Kalau Bhante pakai secaranya aturan bhikkhu 100% Bhante nggak makan, betul nggak? Daripada Bhante suruh orang serahkan Bhante dulu satu-satu, Bhante bingung, betul kan? Bhante bertekad, Bhante pegang meja aja, meja tolong aja udah, paham nggak? Niat aja lah. Bhante pegang meja, tolong di meja, anggap aja udah serahkan ke Bhante. Bhante juga pula
minta ini sedikit buat satu piring. Itu saya diam juga makan bersama. Itu namanya jaga suasana supaya bisa makan bersama. Jangan bilang, waduh kenapa Pante nggak makan? Aduh kok kita yang makan Pante kenapa nggak makan? Tidak. Lalu ada kebijaksanaan campur. Betul tidak? Pante pegang meja. Ya Pante tolong aja. Tapi Pante nggak disuruh. Tolong diserahkan ke Pante. Karena kan beda keyakinan. Jangan anggap hal-hal begitu menjadi salah atau benar. Kita yang pakai bijaksanaan. Kadang Pante pinta apa tahu? Pante pegang piring kosong. Minta nasi dong. Tengah ambil sendiri disuruh dia ambil. Tapi Pante minta nasi. Minta ini 2 sendok. Udah cah. Anggap aja sudah serahkan. Tengah bicara saat itu bahwa saya jadi piku tidak boleh makan yang tidak diserahkan. Pante nggak bicara agama saat itu. Itu namanya sesuai dengan hal pertama. Betul nggak? Jangan begitu, jangan omong agama. Kita di lingkungan yang bukan agama. Bukan orang yang tahu aturan winaya biku. Tapi kita tuh pakai bijaksanaan sesuai dengan aturannya. Nah, itu penting tidak? Penting, betul kan? Yang kedua apa? Yang kedua itu bicara dengan sungguh-sungguh dan benar dulu. Jangan pikirlah nggak sama bohong dia. Kan beda lagi, betul kan? Nah, maka omong yang benar dulu. Latihan hati sungguh-sungguh dulu. Jujur jujur dulu. Omong yang sesuai dengan hati itu dulu. Jangan nggak sama iseng sama dia, sama bohong. Lama-lama juga dunia AI, betul nggak? Betul nggak? Pusing nggak sama AI? Pusing tidak sekarang? Lihat berita sekarang, betul kan? Perang dunia ini. Betul kan? Banyak berita yang nggak tahu yang mana yang benar, yang mana salah. AI lata-lata. Akhirnya hidup kita jadi palsu juga. Jadi mau benar yang mana yang nggak ada bukti, yang mana yang ada bukti. Pusing juga. Pante ini bilang, ada orang minta foto Pante. Pante minta foto dong. Ya silakan foto. Klik. Nggak lama kirim foto Pante. Ternyata Pante jalan-jalan ke sana. Di foto Pante itu bentuknya video. Saya ingat kapan saya video. Kayak bukan deh. Saya duduk diam begini, senyum begini. Kenapa kok foto saya? Kenapa saya jalan ke sana ya? Lama-lama saya gila sendiri begini. Ternyata AI katanya. Bikin apa itu? Orang duduk diam bisa berdiri. Orang hidup tuh bisa mati. Orang mati kok bisa hidup. Yang mana yang tumi melahir saya nggak tahu lah. Pokoknya pusing juga sekarang. Pokoknya alami balik ke alami kita. Dari suara hati. Omong yang sopan, pilih dulu ya. Mulut kita ini penting loh. Penting banget sekali. Maka pada kalau mau banyak rezeki juga. Mulut itu bisa kolek rezeki. Mau cari obat yang hebat juga. Mulut kita ini berkenan dokter yang hebat-hebat loh. Betul kan? Nah jadi pertama lihat waktu. Betul kan? Seperti sudah pegang saya udah mau makan. Kapan bayar utang? Jadi nggak usah makan. Nah kan omong yang lain dulu. Jangan omong yang orang nggak suka. Betul kan? Lihat deh di video. Betul kan? Tante merantam di kereta api itu. Kenapa tahu nggak? Maksud baik jadi buluk. Apa tahu nggak? Suruh duduk. Silakan, nah kan? Nenek silakan duduk di samping. Ini kosong kok. Nenekmu emosi besar-besaran. Siapa nenek? Katanya aku belum tua sampai nenek. Kamu nih gulang aja dong ngomong sampai 31 alam. Maksudnya baik, mulutnya tidak baik. Maksudnya kasih tempat duduk gratis. Kasihan orang tua, mulutnya dipanggil nenek. Tersinggung jadi nggak terima. Siapa nenek? Kamu dipanggil aku nenek, gulang aja gitu. Jadi masalah besar-besaran. Kala-kala panggilnya tidak sesuai dengan diterima. Betul nggak? Kok Pante check up di rumah sakit? Kalau Pante bukan piku bagaimana? Betul kan? Bapak tolong tidur. Saya tidur. Dokter bilang, oh Papa udah berapa lama kemonya? Memang kenapa dok? Saya tahu itu kemo itu bukan orang sehat kan?
Kemo itu orang yang kemo sampai rambutnya lontok, betul nggak? Waduh, dokter ini nggak paham, ini saya biksu. Biksunya kan botak, memang dari awalnya botak. Bukan saya sakit kanker, aduh. Kalau emosi itu hali jadi kesehatan, udah jadi penyakit. Bukan saya jadi musuh, jadi dokter beneran. Ini malah nilai sudah berapa kali kemo. Waduh, kalau saya nggak kesana lagi sih. Takut nggak bakal sembuh sama dokter ini, nggak bakal sembuh. Pergi lagi petitan, belum sembuh ya, rambut belum tumbuh. Bisa semua hidup musuh nih. Saya juga nggak tahu kanker, jadi baca buku kanker. Kenapa sebabnya? Oh ternyata ada yang kemo ternyata rambutnya bisa lontok. Oh ya ampun, dokter memang nggak tahu yang mana rambut lontok atau jadi biksu ya. Gitu ceritanya. Mulut juga kan nggak jaga. Kalau dokter ngomong begitu, mungkin check up setiap tahun saya ke sana lagi. Kala-kala saya berjadi berapa kali kemo saya nggak ke sana lagi. Nggak bakal sembuh. Semua hidup pasti nggak sembuh saya. Lontok mulu. Betul kan? Itu kalau mulut bukan tengah. Ini juga pangkin nenek dodok. Jadi bukan dodok yang baik, malah musuh, malah tendang. Itu penting tidak mulut ini. Mulut ini number one. Nah kan mau cari musuh pakai ini ya. Mau cari emas, mau cari belian juga pakai inilah. Mau dapat perempuan yang cantik pakai inilah. Nah kan? Penting sekali kalau pikir. Satu adalah lihat waktu, pantas dibicarakan hal-hal itu enggak. Betul kan? Nah, kedua dengan adalah kejujuran. Bicara yang benar. Yang ketiga yang paling ucapan yang sopan santun. Betul kan? Sopan itu kan orang kan suka. Kita omong enggak sopan, wajah orang terima juga, terima enggak sopan. Betul enggak? Kalau orang sopan juga omong juga kan sopan-sopan. Betul kan? Jangan bikin salah paham karena ucapan. Yang keempat adalah omong yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Yang kelima yang terakhir adalah orang omong yang sepenuh hati. Maksud baik, sepenuh meta. Maksudnya baik ajalah. Nah, meta, cinta, kasih sayang seperti ibu nasihat sama anak yang tidak ada campur sama marah, pesar-pesar atau emosi, cuma maksudnya baik. Itu namanya meta, cinta, kasih sayang. Coba kalau mulai sekarang, baik buka toko, baik cari rezeki apapun. Betul kan? Daripada kita, dengan hanya bayangan, hanya kuda api aja belum tentu bisa berubah-berubah loh. Lebih baik kita praktekkan mulut kita. Mulut kita kalau omong itu kan, ingat nggak? Pantai sudah berapa kali kalau orang yang jualan itu mukanya kalak, mukanya cewek, masa bodoh. Saya juga nggak mau beli. Sesuai tidak? Apalagi omong yang kurang tuh. Kalau kita pilih-pilih, pegang doang, beli enggak. Padahal sudah mau pegang uang. Akhirnya masuk lagi lah. Dengan kata menghina. Betul nggak? Saya mau beli bilang, muka begini ada uang nggak sih? Pegang-pegang doang kali. Gitu loh. Mulut doang. Betul kan? Padahal bisa juga bolongan semuanya. Betul kan? Maka itu rezeki kita nih dapat dari mana? Suara yang merdu. Suara yang sopan, suara yang jujur, suara yang bermanfaat dan sepenuh meta. Setuju? Bisa praktekkan nggak? Pasti malah lagi. Bisa-bisa di sini doang, kan di sini sehati sama dhamma. Kalau bukan luang saudara sedama kere apa ya lo gitu loh, langsung lulu. Maka jadi hidup kita sepenuh meta, pantai setuju kali. Tahun apapun, siapapun kalau kita tahu diri, maka pantai bilangnya mata dua, kuping dua, hidung dua, mulut cuma satu. Tung cakap bye-bye. Mulut itu number one. Kan cuma satu. Yang lain ada dua. Biarin dua masih ada kesempatan. Kalau mulut satu-satu omong baik ya baik, tidak baik. Betul kan? Banyak sekali orang belum dimaafkan kata-kata. Betul nggak? Belum dimaafkan, belum bisa dihubungi. Betul kan? Ada juga orang yang mau bayar, kalau omong tidak baik dulu jadi nggak bayar. Jadi rezeki jadi hilang sendiri.
Ada juga jadi orang sudah mau kasih obat, menghina obat, gara-gara mulut, nggak bakal sembuh, obat harga segitu doang nggak bakal sembuh, ada yang nggak jadi obatin. Banyak sekali putus kesempatan dengan mulut kita sendiri. Tolonglah kalau bisa jaga image dengan bicara dengan 5 hal tersebut. Mungkin kuda juga cepat dapat rezeki, rali cari rezeki cepat ketemu, cari kesehatan. Dapatlah kesehatan lebih cepat, bahagia apalagi. Saya yakin cari sekuat-kuat tenaga, sucikan hati dan pikiran pun akan dapat kesuciannya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk aturan-aturan dari Sang Buddha. Sebelum memberikan dhamma, sebelum bicara sama siapapun itu, beliau merenungkan 5 hal ini dulu sebelum bicara. Kalau kita mungkin nggak lengkap, tapi ya pilih-pilih ada yang saat itu yang mana yang terbaik aja, supaya nggak melukikan dari ucapan. Berbaiki antara maki-maki orang sama puji-puji orang, pati puji yang bermanfaat kita, kenapa tuh dimaki-maki orang. Kedua juga, kenapa kita omong kasar, omong yang sopan bisa diomongin, kenapa nggak omong yang sopan santun, karena omong kasar duluan. Semuanya ini salah siapa sih? Salah sendiri kan selama itu, betul nggak? Nah, maka kalau mau tahu semua bersaudara. Sampai sekarang kalau Bhante tidak bicara dengan baik, Bhante nggak omong yang sopan, Bhante omong yang umatnya nggak bermanfaat, nggak mungkin hal ini Bhante bisa peta di suasana Dhammadesana. Maka sekarang Bhante setiap hari minta didoakan, minta dinasehatin, minta dibicara tentang meditasi, sila samadhi, semua suara Bhante yang saya pilih-pilih yang terbaik. Bisa untuk melenyapkan menderita orang, bebas dari penderitaan. Bhante Hanu terima kasih ajaran Sang Buddha. Untung Bhante tahu cara bicara dengan baik. Maka mereka itu banyak sekali yang Bhante juga nggak enak hati. Kadang umat mau seperti hal ini contohnya. Kalau Bhante lihat kepentingan dengan apa itu hal ini, biarlah Bhante sendiri maka busa loh sebetulnya hal ini. Di Pura Meta maka pusat hal ini. Tahu nggak yang datang siapa di sini? Kepala wihara loh. Hal ini kepala wihara nggak ada di wihara loh, ada di Dhammasuka. Penting tidak? Penting. Bhante anggap itu kita menunggu dengan mendengarkan Dhammadesana. Bhante bilang manfaat. Kebetulan karena baik bermeta hal ini ada yang mulia Bhante mungkin guru saya yang ganti calama saya di mihalak saya sendiri. Ya, jadi Bhante sendiri malah di Dhammasuka. Padahal wihara bermeta sedang apa? Maka busa. Tapi bukan jelek, dua-dua itu manfaat. Dua-dua itu setuju. Bhante ke sini, Bhante juga pamit ke guru, saya izin calama di Dhammasuka. Oh bagus-bagus. Nah, maka itu penting tidak ucapan. Bhante takutnya kita tunggu-tunggu lalu Bhante nggak datang, kecewa ada, aduh kok jadi pengurus jadi bohong, udah di post Bhante Kamsai malah bukan Bhante Kamsai. Ya pikir-pikir itu manfaat untuk ucapan dengan baik dan benar. Pura Meta juga ada guru saja lama, di sini saya juga tetap waktunya, tetap bersediakan untuk sahabat Dhamma kepada kita. Ya terima kasih. Maka Bhante bilang hidup kita anicang. Tahu nggak anicang? Anicang apa tahu nggak? Berubah. Berubah yang positif, bukan berubah yang negatif. Ya terima kasih, mungkin ada yang tambahan apalagi silakan. Boleh aja. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Kamsai Sumano Mahatera. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa WhatsApp di nomor telepon 0811 9921 098. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa WhatsApp ke admin Wihara Pluit Dhammasuka di nomor telepon 0811 9921
Baik, sambil menunggu pertanyaan, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita buka kembali tuntunan puja bakti kita pada halaman 118. Kita menyanyikan satu buah lagu berjudul Satu Kata. Satu kata tentang damai lebih berarti dari segenggam permata, begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. Satu syair tentang damai lebih indah dari semua karya pujangga, begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu, kita kembali ke bait kedua. Satu syair tentang damai lebih indah dari semua karya pujangga, begitu indah merasuk jiwa, menumbuhkan meta dan karuna. Mengapa tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Tak kita sadari, sabdanya sungguh sangat berarti. Mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Kita menjalankan ajaran Sang Buddha. Terima kasih.
Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Namo Buddhaya Bante, mohon izin bertanya, apabila di perjalanan kita melihat makhluk hidup yang meninggal atau mengalami kecelakaan, ucapan, doa atau parita singkat apa yang paling tepat dibacakan untuk mereka? Mohon bimbingan dan penerangannya. Terima kasih Bante. Kalau kita kemana tempat, utamakan ingat jasa. Jasa itu yang utamakan. Karena mereka muncul itu dalam keadaan yang seperti mau minta tolong. Tapi mereka posisi makhluk jasa itulah yang mereka minta. Jadi bisa juga kalau kita kenal, tidak kenal pun, kalau kenal keluarga mungkin bisa sampaikan kepada keluarga mereka untuk berbuat sangkadana buat pelimpahan jasa. Baik di wihara atau di tempat yang mereka meninggal dunia. Seperti kecelakaan kan di jalan, di mana mah yang ketemu jenazah terakhir. Kedua, bisa juga kita sendiri kalau ada kesempatan berbuat kebajikan, kita pelimpahan jasa. Karena kalau makhluk yang ketemu kita itu lata-lata waktu mereka masih hidup, lata-lata mereka itu juga pernah berbuat baik, pernah pelimpahan jasa, bisa ketemu orang yang berjasa. Kalau makhluk yang tidak pernah berbuat baik sendiri dan tidak pernah pelimpahan jasa, yang tidak pernah berbagi kebajikan orang itu, makhluk itu maupun ketemu kita juga tidak ketemu karena nggak ketemu jasanya. Maka makhluk Pak Rathatu Pak Ciwi Kepeta, makhluk peta jenis ini kenapa bisa terima jasa dari kita? Karena waktu masih hidup itu mereka sudah biasa berbuat kebajikan. Mereka minta lagi pada waktu mereka tidak memiliki badan jasmani. Dan makhluk yang mau menolong seperti kita, kenapa nggak nyambung? Seperti di kuburan atau kremasi umum, banyak makhluk. Cuma mereka itu tidak bisa terima kebajikan kita. Karena waktu masih hidup tidak pernah berbuat baik. Tidak pernah pelimpahan jasa. Tidak pernah bagi bahagia ke orang lain. Kita mau bagi jadi nggak ketemu bersaudaranya. Jadi anggap jasa nggak ketemu. Seperti gini loh. Seperti kita beda keyakinan. Betul kan? Jadi nggak nyambung. Kalau makhluk yang suruh kita laporan, memberitakannya, anggap ya laporan, saya menderita. Lihat makhluk peta, lihat makhluk halus, lihat kecelakaan apapun itu, biasanya itu mereka itu minta tolong. Ya kita bisa pelimpahan jasa. Itu utamakan. Itu pertama kali itu berbuat baik patidana. Setelah itu kalau ada suasana yang lain, mungkin ada suka dan duka, itu kita berusaha ada upacara mohon maaf, ada upacara sabayang di situ. Tergantung case-nya seperti pribadi atau umum. Karena ada juga yang umum, ada juga yang pribadi minta tolong pelimpahan jasa. Itu juga penting sekali. Maka kita berbuat baik begini, ini kita sangat hebat. Kenapa? Kita menolong orang di luar jasa yang kita berbuat pada hal ini, baik baca berita, baik meditasi, baik mendengar dhamma desana. Ini jasa yang untuk hari ini bisa ketemu siapapun, ambil hati meta ini menolong orang lewat wajah, lewat ucapan. Ini juga bagi kebahagiaan orang lain. Itu bisa dibantuin. Maka kenapa biku meditasi di kuburan media di mana juga nggak ada masalah makhluk-makhluknya. Kenapa? Kita mau kasih bahagia kepada makhluk, bukan ketakutan makhluk, petidun sama makhluk. Beda. Nah, seperti pantai di kebun, tahu nggak? Ada pohon pohon melingin, ya. Belingin. Itu. Semua bilang di situ ada makhluk. Tahu nggak? Itu di samping pintu pantai itu.
Pantai tidur di situ. Sahabat. Tetapi dia musuh sama di mana-mana orang. Sama pantai tidak. Sahabat. Dengan kemudian juga suruh orang babat dikit. Tuh kan, laporan istri. Kenapa kalian potong rambut saya jadi jelek. Tuh kan. Pantai tidur di situ. Betul kan? Enggak laporan yang jelek-jelek. Sesuluh suami dia babat sedikit. Yang turun-turun itu kan banyak, betul kan? Setelah itu dibabat-babat. Malam lapor istri. Suami kamu potong rambut saya. Lihat rambut saya jadi pendek kan. Jelek jadi. Kadang-kadang tahu nggak? Coba kalau Pantai omong apapun Pantai dari hati. Pantai maksudnya bahagia orang dulu. Balusan nyusun. Kalau umat awam kan mentah-mentah. Betul nggak? Kasar-kasar. Ternyata beda. Kalau Pantai suruh potong nggak apa-apa. Kalau dipotong sendiri laporan ke istrinya. Kebetulan istrinya sen apa sih? Six sen ya. Itu dia datang, perempuan datang ke kamarnya. Lihat rambut aku, suami kamu potong sembarangan yang ngalapi. Kadang-kadang ya beda orang, beda jasa. Kalau Pantai kan izin, betul kan? Izinnya. Kan hati kita kan ada metanya. Itu manfaat orang yang penuh meta, betul nggak? Jangan bawa emosi pula meta, nggak berhasil. Lebih baik meta cinta kasih sayang. Ada kegiatan apapun di luar juga menjadi kenyambung. Jadi mau marah nggak jadi marah, sopan santun aja lah. Ya, berarti sumber kita sendiri jangan takut, jangan khawatir ya. Kita menolong, mereka minta tolong aja. Ya. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya Bante, sebagai seorang sales, terkadang kita harus ngomong sedikit berlebih dan yang baik padahal faktanya belum tentu seperti itu. Apakah hal seperti ini melanggar sila keempat dan bijaksananya bagaimana? Karena seperti yang Bante bilang, jika kita ngomong sesuai fakta, konsumen bisa kabur. Sebetulnya gini loh, ke dalam agama Buddha kita kan dasar kita itu apa? Betul kan? Jangan campur lopa dosa moha. Seperti gini, katanya Pantai omong sama TNI ini. Pantai sebunuh orang bagaimana? Saya bilang dalam hati itu menjaga negara. Karena kamu memang posisinya menjaga. Betul kan? Baik tembak, baik apapun. Tetapi kamu jangan campur sama emosi. Emosi kan punya kamu. Dan satu lagi tugas. Kamu kan kewajiban kamu jaga negara. Jangan dilampok orang. Betul tidak? Berarti balik lagi ke asli kita itu adalah apa? Tugasnya saja. Betul nggak? Tugasnya bukan marah mau bunuh orang. Semua orang sama bunuh. Bukan. Karena tugas jaga negara. Jangan emosi. Paham nggak? Maksud orang jualan itu jangan lupa. Jangan sama habisin dia, semohong dia supaya dia luki. Itu memang lupa. Kalau omong betul-betul maaf sekali yang Pantai tahu walaupun ilmu nggak begitu banyak. Lata-lata tahu sama tahu. Kenapa? Tidak ada orang beli tidak mau tawar. Kecuali minum kopi sama beli rokok memang nggak tawar, itulah. Beli yang lain kayak tawar ya. Pasti mulut orang yang beli juga, mahal amat, awan begitu juga, nggak jujur juga yang mau beli. Murah bilang mahal, betul nggak? Nah, terus orang jual kan mahal,แต่orang mau beli maunya murah. Sama-sama tahu sebetulnya. Sama-sama tahu, jual beli lata-lata tahu kok bisa didiskon setidaknya kan bisalah. Nah harganya kan dari 100 mungkin juga 70, diskon kan 30. Begitu bisa nawar, itu semua cari harga yang pas. Sebetulnya yang penting hati kita jangan ada serakahan sampai melukikan orang tidak merasa sesuainya. Paham nggak? Lopa beda sama omong begitu supaya dia dapat kita dapat, beda. Kalau orang video call apa sih? Call center ya apa namanya? Betul kan? Mau jual barang lata-lata memang bukan barang yang sesuai dengan pesanan, itu memang niat
tidak baik. Beda kan? Beda sama jualan kan? Memang niat olah betul kan? Ternyata betul kan? Telepon, oh tas itu mahal, kenapa? Itu kulit buaya, datang kulit biawak, bingung juga. Memang niat tidak baik, kulit juga kulit, tadi buaya sama biawak kan beda dong. Betul nggak? Niat itu jangan ada loba, jangan niat baik-baik. Maksud jangan niat melusak, jangan melugikan orang secara loba. Yang lugi itu agama Buddha itu dari loba, dosa dan moha. Emosi itu salah kalau tembak-tembak orang itu dengan pribadi. Emosi itu memang emosi ikut campur sama menjaga negara. Jaga negara itu wajib beliau. Cuma itu juga jaga negara. Ini jaga negara, bukan jahat sama jahat. Cuma niat emosi jangan campur di situ. Seperti itu. Seperti UPK. UPK itu pantai kan dekat di sini, orang kan jatuh air, kenapa Pantai nggak mau menolong? Pantai kan merenungkan dua. Satu, Pantai Kamsai tidak bisa merenang. Sebetulnya Pantai Kamsai mau mati juga intinya kalau ke sana. Tapi Pantai Kamsai bukan tidak mau menolong, mau tetapi nggak mampu. Beda tidak? Niat itu masih ada maunya kan? Masih ada mau bantu. Cuma Pantai nggak bisa bantu karena nggak bisa merenang. Karena buluk dia juga berbuah. Kenapa ketemu orang yang nggak bisa berenang? Ya penting ada dua pihak lah ya. Jangan banyak pikiran begitu. Pikiran itu kita cari nafkah sesuai dengan kita. Sebenarnya tahu kok. Kok dapat dibilang 100.000 tidak mungkin tidak terima nawanya. Kan bisa tawa. Betul nggak? Umumnya. Sebenarnya harganya antara 70-75 udah bisa dijual. Betul nggak? Ya, jangan bilang murah-mahan. Yang penting dapat sama dapat ini, dapat duit itu, dapat makanan, dapat obat, dapat pakaian, dapat sama dapat. Itu keduniawian saat itu. Kalau saat tidak jual beli juga ya cakasila lah saat itu. Saat itu memang kita bukan nomor satu. Betul kan? Seperti kita cari ikan di laut, betul kan? Jual mahal murah, ikannya beli berapa di lautnya? Beli ikan di lautnya berapa? Beli ikan di laut. Ikan di laut loh, bukan milik siapa-siapa kan? Betul kan? Sutaledai di darat, oh ini mahal, ini murah. Sebenarnya manusia yang disebutkan. Ikan di laut nggak tahu harga berapa, dia juga ikan doang kan? Gitulah bahasanya. Seperti kita lahir bawa apa? Kita lahir bawa apa? Nah, lihat kan bahasa karena saya luki di mana? Lahir juga nggak bawa apa-apa kok. Memang luki apa sih? Betul nggak? Untung ada mata 2 kaki 2 kepala 1 untung. Sekarang hitungnya luki. Bawa apa dari lahir? Bawa apa? Jawab sama saya nggak bawa apa-apa. Makanya 0. Balik lagi ke 0 lagi. Kenapa sih? Jangan luki karena banyak pikiran aja. Pertanyaan berikutnya, selamat siang Bante. Yang mau saya tanyakan, mana yang lebih baik dilakukan, retret rutin meditasi vipassana tiap tahun atau melakukan pabaja samanera atau pabaja biku sementara? Apa alasannya? Hal ini sudah saya tanyakan ke banyak pihak dan masing-masing punya pandangan subjektif berbeda-beda. Terima kasih, Bante. Berjadili. Jangan percaya orang lain. Kan lopa dosa moha merati diri. Karena tanya orang lain. Mulut-mulut sendiri jaga setiap hari boleh. Pikiran setiap hari jaga diri juga boleh. Berbuat baik rutin juga boleh. Apa ini tanya orang lain. Karma masing-masing. Sudah punya badan belum? Udah kan? Badan ini udah berbuat baik. Kok tanya, badan saya mau buat apa ya? Mesti ditanya orang lain. Yang penting sesuai ajaran Buddha. Jangan bawa badan berbuat jahat. Tapi kan boleh berbuat baik. Bicara juga boleh bicara. Cuma tidak boleh bicara yang tidak baik. Betul kan? Jangan dupasita. Supasita boleh. Su bicara dengan baik. Dupasita jangan bicara yang tidak baik. Kenapa tanya orang lain? Saya omong baik nggak baik? Mesti tanya. Dhamma udah praktekkan diri sendiri.
Yang ketiga, pikiran baik sama pikiran tidak baik. Sebetulnya jangan orang lain menilai diri sendiri. Percaya orang lain, nggak percaya diri, salah sendiri. Berarti baik buruk dari karma perbuatan sendiri kok. Betul nggak? Ya jangan penilai. Nanti salah dinilai. Kok dia nilai begitu? Lebih baik saya ikut dia aja. Lalu kamu ikut yang mana? Kamu sendirinya. Belum tentu kan? Apa yang kamu suka belum tentu benar. Apa yang benar belum tentu kamu suka. Saya sudah bilang tadi. Supaya nggak salah paham. Betul kan? Lahir juga beda. Usia tua juga beda nasibnya. Sakit juga beda penyakitnya. Mati juga mati masing-masing. Jangan tergantung orang lain. Tergantung diri sendiri. Maksudnya jangan berbuat jahat. Banyak berbuat sucikan hati. Dan itu udah benar semua. Ya makasih. Pertanyaan berikutnya, selamat siang, Namo Buddhaya, Bante. Saya ingin bertanya, terkadang kita sulit mengendalikan nada bicara, walaupun maksudnya tidak ingin marah-marah. Walaupun bicara dengan suara pelan, terkadang nada bicara sulit berubah dan terdengar lebih datar daripada yang kita maksud. Sehingga lawan bicara sering salah paham karena nada kita berbicara. Lalu bagaimana cara kita mengubah nada bicara lebih lembut sehingga tidak membuat lawan bicara kita salah paham? Terima kasih Bante. Yang 5 tadi catat nggak tadi? Ada tulisan nggak? Sebelum omong, nomor 1 apa? Waktu begini omong dia marah nggak? Kalau dia kayak omong pati dia malah diam. Kedua, kalau omong saat ini benar, saya nggak terima, diam. Ketiga, omong sopan-sopan, dia sedang marah, nggak usah omong, diam. Keempat, apa? Walaupun manfaat, dia dengar nggak ada manfaat, diam. Yang terakhir, apa? Apa? Ya, sama meta, nggak lawan sama emosi. Lebih baik kalau 5-5 itu sebagaimanapun sepihak lebih baik, diam. Baik, untuk pertanyaan kita batasi 1 pertanyaan lagi. Selamat siang Bante. Terima kasih atas ceramah damanya sebelumnya Bante. Bante izin bertanya, jika sebagai manusia atau orang yang ingin berbuat kebajikan terhadap orang tua, tetapi harus berbohong, bagaimana pandangan Bante? Pikirannya baik, niat baik, perbuatan baik, tapi ucapan kurang. Terima kasih Bante. Sekarang kan Bante bilang yang penting hatinya baik, disesuaikan. Yang Bante bilang apa yang suka belum tentu benar. Apa yang benar belum tentu suka, itu duniawi. Betul kan? Tetapi merhati diri itu omong yang benar aja dulu, suka nggak suka biarin lah. Yang penting omong yang benar, yang pertama kalinya. Jangan pertama kali bohong aja dulu supaya dia suka. Lama-lama yang benar hilang. Yang sisa-sisa yang bohong sama mohong, maling teriak mah. Sama sifatnya barusan ketemu begitu. Betul kan? Coba kalau jujur ketemu nggak jujur, nggak nyambung ketemu. Kok Bante bilang jasa kebaikannya sama-sama. Maksud saya itu disesuaikan, dikulangi yang tidak baik. Cara omong yang baik, caranya, putar caranya. Betul kan? Kalau dia nggak suka kata ini, mana atau kata yang lain, betul kan? Yang Bante bilang, oh silakan orang cantik duduk, silakan nenek duduk, kan beda. Oh, orang cantik duduk kan senyum lalu duduk dengan sopan, bilang nenek jadi tendang, kan beda lagi kan? Ya ada nggak kata-kata yang bisa diterima, betul kan? Diterima, ada kan? 5 itu, aduh kalau latihan 5 itu besok itu benar-benar. Sampai bila sujud di kaki juga sujud sesopan-sopannya lah. Betul kan? Orang yang kok Bante bilang 5 negara kan beda. Thailand, sawadika. Betul kan? Kalau Muslim ya salam pipi. Betul kan? Kalau orang Jepang, hai. Kalau orang boleh, shake hand. Itu terserah lah. Yang penting yang mana yang orang boleh ya shake hand. Yang mana orang Jepang ya hai. Orang Thailand, sawadika. Ya sesuaikan aja. Sesuai. Jangan bilang itu tidak baik, itu baik. Disesuaikan supaya tidak baik jadi baik.
Betul nggak? Seperti kita kasih obat pai uduk anak kecil, betul kan? Kan banyak cara, campur sama bubur, campur sama jus, apa, yang penting dia nggak tahu. Minum juga kan? Intinya minum supaya dia lekas sembuh. Berarti kita harus tahu dhamma lebih banyak sisi yang lain juga, betul kan? Belum tentu halo itu. Kan sudah tahu dia nggak suka, kok jangan omong itu ulang-ulang. Satu kali ayat sudah tahu dia nggak suka, jangan 2 kali, 3 kali dong. Omong yang lain yang dia suka. Apa itu? Tak ada manfaatnya. Setuju nggak gitu? Nah kan sudah tahu dia nggak terima, kok jangan omong ulang-ulang. Emosi juga 1 kali omong nggak sampai pukul, sampai ngebunuh. Masalah emosi deh ulang lagi, jadi panjang marahnya. Yang itu bikin membunuh, menyakitin sampai melukai karena diulang-ulang jadi panjang. Kalau nggak ulang-ulang nggak panjang. Udah kalau saya salah omong minta maaf selesai, jangan omong lagi sampai seminggu, 2 bulan, 1 tahun lagi. Jangan omong itu lagi. Sabar-sabar aja demi kebahagiaan bersama ya. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Kamsai Sumano Mahatera. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Peludharma Suka beserta umat yang hadir pada kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih atas ceramah Dhamma yang telah disampaikan. Terima kasih Bante. Baik, mari kita bangkit berdiri dan